Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih berikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah barokah. Amin amin robbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baiklah jemaah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis mengenai Al-Quran, mengenai kitab yang menjadi pedoman, menjadi petunjuk yang tidak ada keraguan dalamnya. Semuanya pasti betul. Kita mau mencari apapun di Al-Quran pasti ada. Kitab yang umat Muslim yaitu Al-Quran. Bahkan kita tidak boleh tentang pahala dulu. Semua yang bersangkutan dengan Al-Quran pun pasti mulia. Dari pertama malaikat Jibril menjadi ketua para malaikat, menjadi pemimpinnya para malaikat, menjadi malaikat yang paling mulia karena memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun sama, menjadi nabi yang paling mulia. Karena apa? Mukjizatnya adalah Al-Quran. Umat Nabi Muhammad pun sama, menjadi umat yang akan pertama kali masuk surga. Umat Nabi Muhammad itu, yang kita ini menjadi mulia karena apa? Karena Al-Quran. Hari turunnya Al-Quran pun mulia. Karena apa? Di situ ada Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kok bisa? Karena di malam itu turunnya Al-Quran. Jadi semua yang bersangkutan dengan Al-Quran pasti mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang hafal Quran pun mulia. Karena dalam hatinya ada Al-Quran. Bahkan dikatakan saudara bahwasanya tidak akan pernah disentuh oleh neraka karena ada Al-Quran dalam dirinya. Bagaimana neraka mau membakar Al-Quran? Sedangkan itu adalah kalam Allah, perkataan Allah. Maka kita sebagai umat Muslim yang sudah umat Nabi Muhammad yang sudah diberi Al-Quran oleh Allah, alasan apa yang kita mau berikan? Mau apa lagi yang alasan sehingga kita tidak mau belajar Al-Quran? Dalam suatu hadis katakan bahwasanya membaca Al-Quran, membaca bukan menghafal, itu pun menjadi amalan yang terbaik. Dalam suatu hadis katakan, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Apa itu al-hal wal murtahal? Lalu jawab Rasulullah, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Itulah al-hal wal murtahal. Membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Selesai ulang lagi, selesai ulang lagi.
Namanya al-halul mutahal, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kok bisa dicintai? Kalau kita mau bicara pahala, pahalanya gak terhingga. Satu huruf pun itu banyak banget. Apalagi satu ayat, apalagi satu surat, satu juz, satu Al-Quran. Begitu mulianya umat Muhammad ini, sehingga Allah memberikan kenikmatan pahala yang mudah untuk dapatkan. Tinggal baca Al-Quran. Sekarang pertanyaannya bukan tinggal baca Al-Quran, tapi siapa yang mau baca Al-Quran? Kalau zaman sekarang gitu, Pak. Siapa yang mau? Kalau banyak orang bisa itu baca Quran. Banyak sekali orang bisa baca Quran. Tapi siapa yang mau? Guru-guru Quran banyak banget, guru-guru tahsin banyak banget. Tapi siapa yang mau belajar? Siapa yang mau ngaji? Itu permasalahan zaman sekarang. Kalau mau bisa pasti bisa. Gak mungkin orang Muslim itu ditakdirkan gak bisa baca Quran. Untuk apa dia hidup sekarang? Pasti semua orang Muslim itu bisa baca Quran. Pasti. Gak ada yang enggak. Tapi pertanyaan, siapa yang mau belajar Al-Quran? Dengan semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu, siapa yang mau mengambilnya? Kalau dengan jalur puasa kita nggak bisa masuk surga, dengan jalur tahajud pun kita nggak bisa, dari jalur sedekah kita nggak bisa, kita lewat jalur Quran, lewat jalur yang bisa dibilang simpel lah. Tinggal mau belajar, datang ke masjid, belajar, ngaji, pahala banyak, surga. Kalau lewat puasa berat, kita harus puasa terus. Lewat sedekah berat, itu semua orang harta loh. Lewat Al-Quran, itu dia. Tinggal kita baca hari, insya Allah masuk surga dengan kemuliaan Al-Quran itu. Jadi dengan demikian, apa yang kita mau alasan lagi kepada Allah bahwa kita tidak mau belajar Al-Quran, walaupun satu ayat, satu surat, satu hari satu ayat, satu surat tidak masalah. Yang penting kita mau belajar Al-Quran. Karena dengan semua kemuliaan itu, insya Allah kita ikut mulia dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dapat disampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan pengetahuan yang kita dapatkan tadi, karena sejatinya pengetahuan itu menjadi ilmu kalau diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal minni astaghfirukum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.